juga nggak ngerti kenapa banyak spekulasi-spekulasi kayak gini akhirnya keluar di antara para netizen. Cuman mungkin salah satunya adalah karena mungkin kalian ngeliat tuh gue menanggapi peristiwa ini, kejadian ini dengan sangat tenang. Itu tuh bukan karena gue kaya banget gitu atau gue lebih kaya dari laki gue atau keluarga laki gue tuh, enggak gitu say. Cuman karena ya udah, gue itu ada pekerjaan sendiri, gue cukup mapan sendiri gitu. Jadi gue ya udah gitu loh. Dan kalau kalian lihat nggak ada sedih-sedihnya ya, kayak tegar banget gitu loh menghadapi ini. Pasti kan jadi pikir, oh pasti nih ceweknya yang kaya gitu. Nggak kayak gitu. Karena ya masa-masa sedih gue tuh udah lewat. Jadi sekarang ya masa bangkit gitu. Dan gue juga percaya sama diri gue, with or without him I can move on gitu aja. Jadi ya kalian jangan suka berspekulasi hal-hal yang enggak gitu. Karena keluarga gue dengan keluarga suami gue pun itu semuanya baik-baik aja sampai sekarang. Walaupun setelah case ini pun kita semua baik-baik aja. Dan gue tuh tidak mau ada yang mencoba merusak hubungan tersebut. Jadi whether gue divorce ataupun enggak, gue pengen tetap keluarga gue dan keluarga laki gue itu baik-baik aja. Karena ya keluarga laki gue tuh they've been so nice to me. Jadi kita tuh nggak pernah ada masalah apapun. Jadi tolong hal-hal kayak gini jangan disangkut-sangkutin lagi. Jadi it's just about me and him aja udah. Jadi orang tua gue dan orang tua David itu tidak ada urusan dalam bisnis-bisnisan yang sama gitu ya. Jadi pure perusahaan yang David bekerja di situ itu adalah milik keluarga David. Bukan, nggak ada urusan keluarga gue tuh, nggak ada invest-invest sama sekali di situ, nggak ada. Dan jadi kalau misalnya ada yang bilang kalau David itu kerja di perusahaan orang tua gue, itu salah. Terus gue juga ada lihat kayak beberapa konten bilang oke, kayak si Gayung Lope ini berharap pengen bisa jadi kaya gitu ya. Tapi ternyata yang kaya Agnes gitu. Ya gue lumayan lah, gue oke lah say gitu, nggak sampai takut yang kayak gimana gitu say. Tapi logika aja nih ya, logika aja. Seorang Agnes Jennifer apa mau sama yang kagak kaya? Kagak lah. Jadi mendingan ya tuh orang-orang yang pada suka ngepost kayak gitu, hati-hati lo. Ntar lu orang dikenain disu lo, disomasi karena pencemaran nama baik lo, jangan-jangan. Sebelum badai besar mengguncang rumah tangganya, Agnes Jennifer ternyata pernah membahas fenomena yang kini justru menimpa dirinya. Saya nggak percaya kalau LM, dalam ini Loli, sudah berbahagia. Nah, bahkan istri saya sempat nanya, bukannya waktu Loli ketemu saya, rambutnya kalau saya nggak salah itu ikal apa keriting, kata istri saya. Tiba-tiba ditampilin kemarin, menurut kita kan Bu Ade juga kaget, itu rambutnya sudah lurus. Nah, kemudian kok yang ditampilkan dalam posisi tidak berhijab, kemudian dengan laki-laki. Nah itu tuh yang pengacaranya Fahmi itu yang menurut saya sudah tidak ada kualitasnya itu. Ada yang pernah melihat foto itu kok. Saya pernah perlihatkan. Dan nggak perlu saya menanggapi karena nggak penting buat saya dia mau bicara apa saja. Nggak penting, yang penting saya tahu dan ada yang pernah saya lihatkan fotonya, saya ada di situ. Kita begini, bicara saya lah yang tahu, saya yang paham, saya yang menyaksikan di situ. Ya kan? Oh masalah syar'i dan nggak syar'i saya nggak bisa masuk ke situ. Bukan itu. Kita membuat perbandingan karena fakta empirik yang saya lihat ketika Loli lebih kurang 24 jam bersama saya dan istri saya Bu Ade, dia untuk hijabnya dilihat oleh laki-laki di ruangan itu pun dia komplain. Tiba-tiba dia buka hijab, kaget, kita wajar bertanya. Dan kedua, kenapa tidak ditampilkan dia bertemu dengan Nikita Mirzani? Video kek? Atau dia lagi bicara baik-baik dengan Fahmi? Jadi kalau saya itu tadi, iya kan, pepatah orang zaman dulu itu nggak lari itu. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak percaya. Loli sama manusia. Iya. Yang jelas. Cowoknya ganteng nih. Ya, iya dong. Itu baru anak Nikita Mirzani. Juga Ya kalau Rasman kan memang rumah keduanya Polres Jakarta Selatan. Jadi kalau dia datang ke sana ya biarin aja. Ya mungkin dia memang rindu sama Polres Jakarta Selatan, kan nggak tahu. Kalau Nick Berni ngomong nggak usah kita tanggapin lah. Saya kira ini adalah sebuah
pembicaraan yang menurut saya, ya kalau bisa saya bilang dia pembohong. Dia sudah janji 5 miliar. Tim saya sudah menagih itu. Masa lu nggak malu? Malu dong. Kita itu tidak perlu terlalu banyak mencampuri urusan pribadi seseorang. Jadi saya tidak mungkin akan bertanya, kamu sudah bertemu dan sebagainya. Yang jelas kan saya cuma datang, saya lihat anaknya ketawa-ketawa, ngobrol panjang sama saya. Bukan hanya saya, ada beberapa orang. Kita santai kok, dalam keadaan santai. Bahkan kita makan rame-rame. Nah makanya ngomongan dia itu tidak kami respon seolah-olah itu adalah benar dan membuat kami kepikiran. Enggak lah. Nah tetapi seandainya, catat nih ya, seandainya Loli dalam keadaan baik, dia sudah berbahagia, monggo, come on. Kita tidak juga harus mempersoalkan itu. Silakan, kalau itu demi kebahagiaan dia. Yang penting jangan ada intervensi dalam hidupnya Loli. Kita juga sudah mengambil langkah-langkah konkret, yaitu membawa misalnya ke Komnas HAM, ke Ombudsman, dan lain-lain. Kita minta uang keluarga ini, uang yang dititipkan dikembalikan. Itu harapannya begitu, makanya kita akan bikin surat dulu, surat permintaan pengembalian uang kepada pengacara tersebut. Nah, kalau itu tidak digubris, kita baru melakukan langkah-langkah yang sifatnya hukum, berupa teguran hukum, yaitu somasi pertama, teguran hukum pertama, kita minta uangnya dikembalikan juga dengan jangka waktu. Kalau somasi pertama tidak digubris juga, kita masuk ke somasi kedua, teguran hukum kedua, yaitu minta uangnya dikembalikan juga. Nah, kalau sudah bicara baik-baik nggak dikembalikan, kemudian surat baik-baik hukum juga nggak dikembalikan, berarti kita patut menduga ada unsur-unsur upaya kemudian menggelapkan uangnya. Makanya kita akan membuat laporan polisi setelah itu, yaitu dengan laporan dugaan tindak pidana penggelapan. Penggelapan itu diatur dalam KUHP, pasalnya 372, 374 KUHP. Jadi kita akan tetap berada pada alur-alurnya, alur prosesnya, alur hukumnya bagaimana. Kalau uang pribadi dari rekening pribadi, ya berarti kan uang titipan, apalagi sudah didokumentasikan dengan surat-surat uang titipan. Nah, kalau dari perusahaan kan beda. Perusahaan tentunya diserahkan kepada pengacara, tapi kan perusahaan tidak sama sekali menyerahkan uang tersebut. Jadi yang menyerahkan kan adalah pribadi atau keluarga inti. Jadi ini dianggap sebagai uang titipan. Jadi dalam konteks ini saya tetap beranggapan ini adalah uang pribadi keluarga besar berdasarkan dokumen-dokumen yang ada dan kemudian berdasarkan bukti-bukti transfer yang ada. Ya, buktinya sudah lengkap, menceritakan suatu kejadian dan keadaan, baik secara kondisional, keadaan-keadaan tindakan biasa maupun keadaan-keadaan proses hukum. Termasuk juga keadaan-keadaan perbankan di mana ada bukti-bukti transfer, ada cerita-cerita penyerahan uang segala macam begitu kan, baik cash maupun transfer itu sudah ada semua dan kronologis juga sudah lengkap. Jadi saya rasa ini sudah cukup bisa menceritakan suatu keadaan di mana memang adanya uang titipan yang diserahkan. Apalagi sudah ada pengakuan juga. Mungkin hari Senin kita akan melayangkan surat permohonan permintaan pengembalian uang titipan. Karena ini bukan utang piutang, tentunya pemberian juga berdasarkan kerelaan gitu dari Pak Sanjay kepada para UMKM itu. Dengan catatan semua dokumentasinya ada gitu. Seperti itu. Jadi harapannya itu selesai, di UMKM selesai, di keluarga besar Pak Sanjay selesai, di mantan kuasa hukumnya juga selesai. Jadi semua berjalan secara baik.